Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran fisika kelas 11. Kali ini kita akan belajar mengenai elastisitas. Ini bab baru, materi baru yang akan kita bahas setelah PTS ya. Kita coba ke definisi. Apa itu elastisitas? Nah, elastisitas itu adalah suatu benda, suatu bahan yang memiliki kemampuan untuk kembali ke keadaan semula apabila gaya pada benda tersebut dihilangkan. Nah, contohnya tuh kayak pegas, karet, kemudian apalagi baja, sendok. Nah, benda-benda yang tadi disebutkan itu memiliki kemampuan untuk bisa kembali ke kondisi semula setelah kita memberikan gaya dan dihilangkan. Kebalikannya itu adalah benda plastis. Contohnya kayak plastisin, lilin, tanah liat, dan lain-lain ya. Nah, di gambar pada slide ini ada ada pegas, ini termasuk ke dalam benda elastis, dia bisa kembali ke kondisi semula ya. Dan ada lilin, ini yang tidak bisa, ini yang berkebalikan dari elastis, yaitu plastis. Nah, setiap benda yang elastis itu tidak selamanya elastis. Contohnya aja kayak karet, kalau kalian terus-terusan ditarik, maka lama-lama akan putus ya, maka akan kehilangan sifat elastisnya. Dari grafik ini kita bisa membaca sifat suatu benda elastis, yaitu dari kondisi pertama, dari kondisi 0 ke A, itu disebut itu masih memiliki elastis yang normal. Kalian ngasih gaya, maka si benda tersebut akan meregang ya, bertambah panjang. Semakin besar gayanya, regangannya pun akan semakin panjang. Nah, ketika sudah memasuki kondisi A ke B, artinya gaya yang diberikan lebih besar lagi, maka lama-lama si benda tersebut akan mengalami titik batas elastisitasnya ya. Kalau yang tadi elastisitasnya lancar, kalau yang A ke B itu agak sedikit menurun sifat elastisnya. Kemudian kalian kasih gaya lagi ke benda tersebut, nah maka dia akan mengalami kondisi B ke C, daerah plastis. Kadang kan kalau karet, kalau lama-lama kalau kalian kasih gaya terus-terusan, ada kondisi di mana dia bentuknya tidak kembali ke keadaan semula, udah aus. Nah, itu dia sudah kelebihan gaya, sudah tidak bisa memuat sifat elastisnya gitu ya. Dia sudah tidak bisa bertahan di sifat elastisnya, berarti dia sudah berada di batas plastis. Atau kalau kalian kebayang mah kayak sendok kalau kalian lengkungkan sedikit, maka kan sendok bakal balik lagi ke keadaan semula kalau kalian lepas tangan kalian. Tapi kalau kalian terus-terusan kasih gaya lagi, lebih lengkung lagi, lama-lama dia nggak balik lagi kan ya. Nah, kalau dia nggak balik lagi, berarti dia sudah berada di tahap kritis alias di daerah plastis. Terus kalian kasih lagi gaya sampai daerah C ini, maka lama-lama akan menjadi patah gitu ya. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi setiap benda elastis memiliki tingkat elastisitasnya. Dia memiliki batas elastis, kemudian masuk ke tahap kritis, ke plastis, dan lama-lama akan patah. Ada beberapa istilah penting dalam elastisitas, yaitu tegangan dan regangan. Tadi kan sudah disebutkan bahwa
Elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula setelah gaya pada benda tersebut dihilangkan. Nah, perubahan bentuk yang dialami benda elastis itu ada 3 macam, yaitu bisa berupa mampatan, rentangan atau regangan, dan geseran. Mampatan itu adalah kompres, alias dia bertambah kecil ya. Benda yang dikompres dia ukurannya akan mengecil. Kemudian rentangan ini kebalikannya, ketika dikasih gaya dia akan meregang gitu ya, berarti kira-kira gayanya gaya tarik. Dan geseran ini biasanya contohnya terjadi pada buku yang tebal, terus kalian tekan di salah satu tepinya. Nah, yang terjadi adalah buku tersebut akan mengalami bentuk kayak gini, mengalami geseran gitu ya, miring. Ini adalah jenis-jenis perubahan bentuk. Nah, ketika gaya tadi dihilangkan, mampatan, rentangan, geseran ini akan hilang. Dia akan kembali ke bentuk semula. Maksudnya seperti itu. Nah, terus di sini ada istilah apalagi, tegangan ya. Tegangan itu adalah gaya yang bekerja pada benda. Jadi kita bisa tahu suatu benda itu elastis atau tidak dilihat dari gaya yang diberikan pada benda mengalami perubahan atau tidak gitu ya. Nah, perlakuan kita terhadap benda tersebut disebut dengan tegangan. Simbolnya itu to. Nih kayak gini, bundar kayak gitu ya. Ini to. Rumusnya adalah gaya setiap satuan luas. Ini mirip seperti tekanan ya. Kalau kalian pernah mendengar mempelajari apa itu tekanan, ini rumusnya mirip F per A gitu ya. Kalau di bab elastis ini namanya adalah tegangan, gaya per satuan luas. Kemudian efek atau akibat dari gaya yang kita berikan, dia akan menghasilkan regangan. Sebetulnya ini boleh regangan, boleh mampatan, boleh geseran, tapi pada umumnya ya salah satu aja yang kita sebutkan, nanti bisa di adaptasi ya rumusnya. Nah, tadi kan regangan ya. Regangan itu adalah akibat yang muncul dari perlakuan kita setelah memberikan gaya. Simbolnya adalah E. Ini simbol Yunani namanya epsilon. Simbol dari regangan, rumusnya adalah delta L per L0, yaitu perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Ada lagi istilah yang lain dalam elastisitas, yaitu modulus. Nih, ada modulus. Modulus adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Nah, tegangan dengan regangan kita bandingkan, nanti akan menghasilkan modulus. Modulus itu sebetulnya banyak banget ya jenisnya. Kalau di elastisitas, modulusnya disebut modulus Young. Ini memiliki definisi tingkat kerumitan, tingkat kesulitan suatu benda untuk meregang gitu ya. Jadi semakin besar modulus Young, maka suatu benda akan semakin sulit menjadi elastis gitu, untuk bertambah panjang, bertambah ukuran. Rumusnya tadi ya, perbandingan antara tegangan dengan regangan. To dibagi epsilon. To di rumus awal F per A, epsilon delta L per L0, atau bisa kita tulis kembali modulus yang sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Di sini ada beberapa data modulus yang beberapa bahan ya. Yang pertama aluminium, terus baja dan sebagainya. Bisa kalian lihat, semakin besar nilai modulus yang, maka benda tersebut akan memiliki tingkat elastisitas yang rendah, atau dia semakin sulit untuk meregang gitu ya. Ini baja paling gede 200 kali 10 pangkat 9 N per M kuadrat. Berarti baja ini memiliki tingkat yang paling sulit untuk
menjadi elastis, untuk bisa elastis. Kalau karet paling mudah ya elastisnya, karena bulu Luciang juga paling rendah 0,5 kali 10 pangkat 9. Hukum yang mempelajari tentang elastisitas dikenal dengan hukum Hooke. Seorang ilmuwan yang membahas tentang elastisitas pokoknya ya. Nah, hukum Hooke ini menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada benda elastis itu berbanding lurus dengan panjang pegas, perubahan panjang pegas yang terjadi. Maksudnya kayak gini, semakin besar kamu memberikan gaya, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin panjang, semakin besar. Tapi kalau kamu ngasih gayanya sedikit, maka pertambahan panjangnya akan sedikit, gitu ya. Nah, di sini ada simbol baru yaitu K, tetapan pegas. Kan pegas itu macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang tipis, ada yang tebal, bergantung bahan. Nah, bahan ini mempengaruhi tingkat elastisitas. Bisa aja kan si pegasnya itu terbuat dari karet, terbuat dari baja, terbuat dari besi. Itu juga mempengaruhi terhadap tingkat elastisitas. Makanya rumus hukum Hooke itu adalah gaya yang kita berikan itu berpengaruh ya sama dengan tetapan pegasnya, kemudian dikali dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin panjang pertambahan panjang yang terjadi, gitu ya. Nah, di pegas juga berlaku hukum 3 Newton, yaitu aksi reaksi. Kalau kita narik pegas, maka di tangan kita akan kerasa sesuatu yang menarik kembali ke semula, ya kan? Kalau kalian narik pegas contohnya, atau narik per, kan kerasa gitu ya, ada seolah-olah yang narik kita gitu. Kita narik, ada juga yang kita merasa ditarik gitu. Nah, itu teh termasuk ke dalam hukum 3 Newton, aksi reaksi. Di dalam pegas ini pasti ada hukum 3 Newton ini, karena tadi itu ya, reaksi yang terjadi itu akan mengembalikan si benda ke bentuk semula, makanya dia jadi elastis. Susunan pegas. Nah, pegas itu bisa kita gunakan lebih dari satu buah. Bisa kita susun secara seri, paralel, atau kombinasi seri paralel campuran. Fungsinya buat apa? Nah, kita menyusun suatu pegas itu untuk mencari konstanta, biasanya tuh yang lebih kecil gitu ya. Konstanta yang lebih kecil, semakin kecil konstanta yang dimiliki suatu pegas, maka akan memiliki tingkat elastisitas yang besar gitu. Maka nanti kita akan memberikan pertambahan panjang yang lebih besar gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai susunan pegas seri. Seri itu kayak gini ya, disambungin langsung, tidak ada cabang. Nah, dua pegas dihubungkan secara seri. Pegas pertama itu memiliki konstanta pertama, pegas kedua memiliki konstanta kedua, tergantung bahan ya, tergantung bahan, ukuran, dan lain-lain. Nah, kan syaratnya biar si pegas ini bisa meregang harus ada apa? Harus ada gaya ya. Gaya di sini adalah gaya berat. Si gaya berat ini simbolnya W, kita anggap F aja nggak apa-apa ya. F, gaya berat, itu akan menarik si pegas ini sehingga baik K1 maupun K2 akan memiliki gaya yang sama besar dengan gaya berat ini. Jadi gaya di sini, dan gaya berat akan memiliki nilai yang sama. Tidak dijumlahkan ya, tapi di semua titik memiliki gaya yang sama. Makanya nulisnya F1 sama dengan F2 sama dengan F3, F seri. Maksudnya setiap titik di sistem seri memiliki gaya yang besarnya sama. Nah, pertambahan panjang. Berapakah pertambahan panjang pada sistem ini? K1 bertambah panjang, K2 juga bertambah panjang. Berarti untuk menentukan panjang total, kita jumlahkan aja antara X pertama, pertambahan panjang pertama, dengan X kedua, pertambahan panjang kedua. Makanya rumusnya
Kalau pertambahan panjang jadi X1 tambah X2 X3 sama dengan X seri. Jadi pertambahan panjang mah dijumlahin gitu ya. Beda kayak gaya mah tadi nggak dijumlahin. Sama kalau gaya mah di setiap titik, tapi kalau X, kalau pertambahan panjang dia dijumlahkan. Nah, berdasarkan hukum Hooke tadi, gaya sama dengan K kali X. Berarti bisa kita ubah bentuknya X sama dengan gaya per K. Oke, kita tulis ulang ini XS, maksudnya ini teh apa? Pertambahan panjang seri X1 tambah X2 tambah X3. Nah, karena X sama dengan E per K, nah ini kita tulis ulang di sini nih. Fs per Ks. F1 K1, F2 K2, F3 K3. Karena F-nya sama ya, karena F-nya sama, maka F-nya bisa diabaikan, dicoret. Jadi rumus dari mencari konstanta pada seri 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Ini rumusnya. Kalau untuk susunan pegas paralel, itu ciri-cirinya adalah kayak gini. Ada cabang. Dari satu gaya berat, dia ditopang oleh lebih dari satu pegas. Ya kayak gini susunannya kalau yang paralel. Nah, tadi ya si pegas ini bisa meregang kalau ada gaya berat. Gitu ya. Gaya berat ini menarik ke bawah punya gaya. Nah, si gaya ini tuh dibagi-bagi ke pegas pertama, pegas kedua. Kalau ada 3 berarti pegas ketiga. Nah, berarti gaya totalnya itu udah aja gaya yang terjadi pada pegas pertama ditambah gaya yang terjadi pada pegas kedua dan seterusnya. Nah, kalau pada pegas paralel ini gaya itu dijumlahkan karena tadi terbagi-bagi ya. Nah, rumusnya F1 tambah F2 F3. Kalau yang seri kan sama dengan, kalau yang paralel itu dijumlahkan. Gimana dengan pertambahan panjangnya? Nah, pertambahan panjang pada setiap pegas itu sama, baik pegas pertama, kedua dan seterusnya sama, tapi tidak dijumlahkan. Berapakah pertambahan panjang total sistem? Nggak dijumlahin. X1 tambah X2 nggak dijumlahin, soalnya kan dia susunannya kayak gini. Berarti pertambahannya cuma ya udah aja segini nih, X aja. Berarti X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Berkebalikan sama seri. Kalau seri mah F-nya sama, X-nya dijumlahkan. Kalau paralel, F-nya dijumlahkan, X-nya yang sama. Kayak gitu ya. Kemudian, nah karena tadi gaya paralel itu F1 tambah F2 tambah F3, sedangkan rumus Hooke adalah K kali X, ini ditulis ulang, K kali X, kemudian yang gaya pertama berarti K1 X1, gaya kedua X2, K2 X2 dan seterusnya. Nah, terus apa tadi? Si X-nya sama ya, nih yang ini. Si X-nya sama, yang ini sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, karena X sama, maka X bisa diabaikan, dicoret. Ini coret. Nah, berarti rumusnya jadi ini. Kita mencari konstanta paralel, ketetapan pegas paralel itu dengan menjumlahkan konstanta pegas pertama tambah kedua tambah ketiga, gitu ya. Oke, kalau misalkan ada seri paralel gimana? Ya tinggal kalian akal-akalin aja, paralel dulu apa pegas dulu. Insya Allah nanti kalau sudah ke latihan soal kalian akan lebih paham lagi. Oke, untuk pertemuan sekarang cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa difahami. Untuk hal-hal yang kurang detail atau tidak paham, kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung nanti japri ke ibu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.